Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayana Ardi, NIM 200-222-076, Prodi Administrasi Publik Reguler 2. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem perekonomian di Indonesia. Adapun pengertian sistem perekonomian, yaitu sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun untuk instansi di negara itu. Perbedaan antara suatu sistem ekonomi dengan suatu sistem ekonomi yang lain, yaitu bagaimana cara sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain, yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Adapun tujuan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu merujuk pada kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tujuan bangsa adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan hal yang mendasari tujuan pembangunan sistem perekonomian di Indonesia. Ini membuat secara umum tujuan ekonomi Indonesia mengikuti ide-ide dengan garis besar, yaitu pertama, meningkatkan pendapatan per kapita negara. Kedua, perencanaan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga, meningkatkan taraf hidup penduduk serta menyetarakannya. Keempat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Keenam, meningkatkan kapasitas produksi. Ketujuh, meningkatkan investasi. Kedelapan, menurunkan angka kemiskinan. 9, menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. 10, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun penerapan sistem perekonomian di Indonesia. Dengan dasar penerapan sistem perekonomian Pancasila yang menjadi aturan dasar keseluruhan perekonomian negara. Berikut ini beberapa contoh adanya penerapan perekonomian di Indonesia. Pertama, adanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Merujuk pada aturan dan undang-undang resmi negara yang menyatakan hal-hal yang dianggap penting serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Karenanya, negara memimpin peran penting dalam menciptakan badan usaha milik negara atau BUMN. Kedua, adanya koperasi. Badan koperasi adalah salah satu bentuk implementasi dalam bentuk perekonomian Indonesia, yakni Pancasila. Setiap badan koperasi diperlukan dengan tujuan usaha kolektif yang memakai dasar asas kekeluargaan. Ketiga, adanya serikat pekerja. Selain adanya BUMN dan koperasi, maka ada juga serikat pekerja yang diharapkan akan mampu memantau dan mengantisipasi adanya penyelewengan implementasi dari sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia. Adapun karakteristik sistem perekonomian Indonesia.
Setiap kegiatan perekonomian yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan. Negara menguasai berbagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa komponen sistem ekonomi yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia juga berhak menguasai kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta agar terhindar dari monopoli, penipuan, dan mafia perdagangan. Tujuannya tentu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Demikian materi tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.